Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang teknik analisis yang menggunakan metode etnometodologi secara mendalam. Langsung saja kita masuk pada videonya. Check it out. Etnometodologi adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh Hermann Grafinkel pada tahun 1607. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana individu menciptakan dan mempertahankan ketentuan sosial dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi dan praktik sosial mereka. Etnometodologi berfokus pada metode yang digunakan oleh individu untuk menafsirkan, memahami, dan memberikan makna kepada realitas sosial yang mereka hadapi. Teknik etnometodologi adalah metode penelitian kualitatif dalam ilmu sosial yang berfokus pada bagaimana individu memahami dan menciptakan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini berusaha mengungkapkan aturan tak tertulis yang mengatur interaksi sosial melalui cara orang mengungkapkan bahasa, norma, dan tindakan dalam berbagai konteks sosial. Berikut adalah beberapa aspek mendalam dari teknik etnometodologi, yaitu 1. Pendekatan mikro terhadap interaksi sosial. Etnometodologi menekankan pada analisis tingkat mikro, yaitu bagaimana individu dan kelompok kecil atau interaksi sehari-hari menciptakan dan mempertahankan struktur sosial. Teknik ini menghindari asumsi tentang realitas sosial yang tepat, lebih berfokus pada proses dinamis dalam interaksi sosial. 2. Pemanfaatan data empiris sehari-hari. Penelitian etnometodologi seringkali menggunakan data empiris dari kehidupan sehari-hari sebagai percakapan spontan, aktivitas rutin, dan praktik sosial yang dianggap biasa oleh para pelakunya. Sumber data biasa berupa rekaman percakapan, observasi langsung, transkripsi, dan dokumen tertulis, seperti catatan rapat atau pesan teks. Selanjutnya saya akan membahas tentang inti etnometodologi. Inti etnometodologi merupakan suatu studi empiris tentang bagaimana orang menanggapi pengalaman dunia sosialnya sehari-hari. Etnometodologi mempelajari realitas sosial atas interaksi yang berlangsung sehari-hari. 1. Perbedaan ungkapan yang objektif dengan didedikasikan. 2. Refleksi berbagai tindakan praktis. 3. Kemampuan menganalisis tindakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Botgen dan Bickel, etnometodologi tidaklah selalu mencakup pada suatu model atau metode pengumpulan data pada saat penelitian. Melakukan penelitian di lapangan akan tetapi lebih merupakan arah kemana perlobentika penelitian ini tertuju. Dengan demikian, etnometodologi mengacu pada suatu studi mengenai bagaimana seseorang individu dalam suatu komunikasi bertindak dan bertingkah laku serta berusaha memahami kehidupan sehari-hari aktor yang diteliti. Dengan demikian, etnometodologi mengisyaratkan upaya mendeskripsikan memahami masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana pola interaksi, cara berpikir, perasaan mereka, dan cara bicara mereka. Selanjutnya, kita akan mengenali lebih jauh tentang etnometodologi. Grafinkel melukiskan sasaran perhatian. Etnometodologi ada realitas objek, fakta sosial, fenomena fundamental sosiologi, karena merupakan setiap produk masyarakat setempat yang diciptakan dan diorganisir secara alamiah. Terus-menerus prestasi praktis selalu hanya pasti dan menyeluruh tanpa henti dan peluang menghindari, menyembunyikan diri, melampaui, atau menunda. Grafinkel memunculkan etnometodologi sebagai bentuk tindakan setujunya terhadap pendekatan sosiologi konvensional, selalu dilengkapi asumsi, teori, proposisi, dan kategori yang membuat peneliti tidak bebas di dalam memahami kenyataan sosial menurut situasi di mana kenyataan sosial tersebut berlangsung.
Brandtfogel sendiri mendefinisikan etnometodologi sebagai penyelidikan atas ungkapan-ungkapan indeksikal dan tindakan-tindakan praktis lainnya sebagai kesatuan penyelesaian yang sedang dilakukan dari praktik-praktik kehidupan sehari-hari yang terorganisir. Selanjutnya adalah konsep dasar etnometodologi. Etnometodologi berakar pada fenomenologi dan sosiologi interaksionis. Beberapa konsep utama dalam etnometodologi yaitu meliputi: 1. Accountability, di mana individu dan masyarakat selalu berusaha membuat tindakan mereka dapat dimengerti oleh orang lain. Mereka juga mengungkapkan berbagai strategi komunikasi dan simbol untuk menjelaskan dan membenarkan tindakan mereka. 2. Refleksivitas, yaitu struktur sosial bukanlah sesuatu yang tepat, melainkan terus-menerus dibangun ulang melalui interaksi sosial. Dan juga individu menggunakan bahasa dan simbol untuk menciptakan makna dalam situasi sosial. 3. Indeksikalitas, di mana makna dari suatu tindakan atau pernyataan bergantung pada konteks sosial tertentu. Interpretasi suatu ucapan atau tindakan bisa berada pada tanggungan berbeda tergantung pada situasi dan pengalaman individu yang terlibat. 4. Breaking eksperimen. Eksperimen pelanggaran sosial digunakan sebagai metode untuk mengungkapkan aturan tak tertulis dalam interaksi sosial. Dengan segala melanggar norma sosial, peneliti dapat mengamati bagaimana individu berusaha memperbaiki gangguan dalam ketentuan sosial. Selanjutnya, teknik analisis dalam etnometodologi. Etnometodologi menggunakan berbagai teknik analisis untuk memahami bagaimana individu menciptakan makna dalam kehidupan sosial mereka, yaitu 1. Analisis percakapan, di mana memeriksa bagaimana individu menggunakan bahasa dalam interaksi sehari-hari, mengidentifikasi pola komunikasi seperti jeda, intonasi, dan struktur kalimat yang digunakan dalam percakapan. 2. Observasi partisipatif. Peneliti secara langsung terlibat dalam kehidupan sosial subjek penelitian untuk memahami cara mereka berinteraksi. Teknik ini membantu dalam mengungkapkan praktik sosial yang seringkali tidak disadari oleh para pelaku sosial. 3. Dokumentasi dan transkripsi. Peneliti mendokumentasi interaksi sosial dalam bentuk rekaman audio atau video, lalu mentranskripsikannya untuk dianalisis lebih lanjut. Teknik ini memungkinkan analisis mendalam terhadap pola komunikasi dan kontribusi makna. Selanjutnya, 4. Eksperimen pelanggaran. Dengan sengaja melanggar norma sosial tertentu, peneliti dapat mengamati bagaimana individu merespon dan berusaha memperbaiki ketentuan sosial. Teknik ini mengungkapkan aturan sosial yang seringkali tidak tertulis tetapi dipegang kuat oleh masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi etnometodologi dalam penelitian sosial. Pendekatan etnometodologi diterapkan dalam berbagai bidang penelitian seperti 1. Studi tentang institusi sosial, digunakan untuk memahami bagaimana individu berinteraksi dalam lembaga seperti pengendalian rumah sakit dan sekolah. 2. Analisis media dan komunikasi, menganalisis berbagai interaksi sosial terbentuk dalam media sosial dan platform digital, mengkaji bagaimana individu menciptakan makna dalam komunikasi daring. 3. Studi keseharian dan budaya populer, yaitu memahami bagaimana norma sosial berkembang dalam budaya populer seperti dalam dunia hiburan dan model. Selanjutnya, kritik terhadap etnometodologi. Meskipun memberikan wawasan mendalam tentang praktik sosial sehari-hari, etnometodologi juga menghadapi beberapa kritik, yaitu kurangnya generalisasi. Fokus pada interaksi mikro membuat sulit untuk menarik kesimpulan yang lebih luas tentang masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, minimnya teori makro, yaitu etnometodologi kurang memberikan perhatian pada struktur sosial yang lebih luas seperti ekonomi dan politik. Selanjutnya, kesulitan dalam replikasi peneliti. Karena pendekatannya yang sangat kontekstual, sulit bagi peneliti lain untuk mereplikasikan temuan dalam studi etnometodologi.
Etnometodologi yang menghasilkan pemahaman atas aktivitas keseharian digunakan untuk melakukan dekonstruksi lain. Paradigma postmodern menolak penunggalan atas kebenaran lalu melakukan dekonstruksi atau rediskusi atas kebenaran tersebut. Jika hal ini ditarik ke tataran ekonomi etnometodologi, maka common sense knowledge of social structure yang dianggap mapan tersebut ditantang kebenarannya. Bahkan etnometodologi postmodern bahkan tidak akan menghasilkan sebuah pola komen jika dengan mengakui pola tersebut berarti mengakui penunggalan kebenaran. Etnometodologi bahkan dapat diekstensi dalam paradigma religius, paradigma interpretatif tidak mengambil kebenaran empiris berdasarkan proses induktif. Paradigma interpretatif tidak melakukan penghakiman apakah struktur sosial baik atau buruk. Ia mengambil posisi netral. Kesimpulannya adalah etnometodologi menawarkan pendekatan unik dalam memahami bagaimana individu membangun realitas sosial melalui interaksi mereka dengan menggunakan teknik sosial. Dengan menggunakan teknik seperti analisis percakapan, observasi partisipatif, dan eksperimen pelanggaran, etnometodologi mampu mengungkapkan aturan sosial yang seringkali tidak disadari. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, pendekatan ini tetap menjadi alat penting dalam penelitian sosial untuk memahami cara keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye semuanya.